심하지 않고 네, 최선을 다함으로써 좋은 경기 할 수, 그 부분에 있어서 멘탈로 우리 선수한테 주문하고 좋은 경기 할 수 있도록 준비하고 있습니다. so silently, but I got fight in me, so I squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. Perdana injakkan kaki di Irak, Shin Tae-yong disorot media asing. 내일은 일단 어린 선수 노테이션은 없다고 보면 돼요. 우리 일단 홈에서 골을 넣을 수 있게끔 준비할 것이다 보시면 됩니다. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikomentari oleh media Korea Selatan, terutama jelang laga tandang timnas Indonesia di Irak. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023 mendatang dan 15 Januari 2024 di Piala Asia. Tim yang berjuluk Singa Mesopotamia itu di atas kertas memang unggul dari tim Garuda. Pelatih Irak Jesus Casas bahkan sudah terang-terangan menganggap sebelah mata timnas Indonesia. Seperti diketahui, Irak dan Indonesia tergabung dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dan Indonesia masuk ke grup F bersama Filipina dan juga Vietnam. Sementara di ajang Piala Asia, Irak dan Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang dan Vietnam. Timnas Indonesia bertandang ke tuan rumah Irak dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023. Media Korea Selatan Best 11 menyoroti bahwasanya timnas Indonesia akan mengalami kerugian. Hal ini menurut Best 11 karena Shin Tae-yong dinilai belum punya pengalaman tandang ke Irak. Kurangnya pengalaman ekspedisi mungkin akan merugikan Indonesia. Demikian tulis Best 11. Perjalanan ke Irak adalah sesuatu yang belum pernah dialami pelatih Shin Tae-yong yang telah beberapa kali keliling dunia sepak bola Asia dengan memimpin timnas serta beberapa kelompok umur. Demikian sambung tulisnya. Lebih jauh, laga tandang tim Garuda akan lebih sulit ketimbang Filipina. Hal ini lantaran jika melawan di Ascals, timnas Indonesia sudah biasa, di mana suasana suhu di Filipina mirip juga dengan di Indonesia. Berbeda halnya dengan di Irak, adaptasi akan menjadi sebuah tantangan bagi anak asuh Shin Tae-yong. Terlebih lagi, ini pertama kali skuad Shin Tae-yong bakal bertanding di negeri dengan julukan 1001 malam tersebut. Meski begitu, untuk memetik hasil maksimal pada dua laga yang akan dihadapi, tim kepelatihan sudah diperintah oleh Shin Tae-yong untuk memantau kompetisi Liga 1 secara intens. Hal itu bukan tanpa sebab, untuk ditujukan melihat perkembangan para pemain potensial di Liga 1. Sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut menginginkan adanya wajah-wajah baru di skuad timnas Indonesia karena badai cedera yang terjadi di lini skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melakoni dua ajang penting, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Di tengah persiapan itu, media asal Vietnam The Tao 247 turut menyoroti persiapan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda telah memiliki persiapan yang cukup matang untuk melakoni dua ajang tersebut.
Tim Indonesia mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan final Piala Asia bersama pelatih Shin Tae-yong. Demikian tulis The Tahu 247. Dalam pemberitaan yang sama, The Tahu 247 juga menyoroti soal prestasi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Menurut media tersebut, Shin Tae-yong masih gagal menyumbangkan prestasi meski hanya di level Asia Tenggara sekalipun. Dirinya bahkan dinilai masih kalah jauh dibanding rekan senegaranya yang pernah melatih Vietnam, Park Hang-seo. Pelatih Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia sejak 2019 dengan kontrak berdurasi 4 tahun bersama PSSI. Meski digadang-gadang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level baru, ahli strategi Korea itu terus-menerus gagal. Ia juga belum meraih gelar apapun bersama tim Indonesia. Demikian tulis The Tahu 247. Akibat hal itu, masa depan Shin Tae-yong hingga saat ini masih belum diputuskan. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 akan menjadi penentu nasib pelatih berusia 53 tahun itu di Indonesia. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga disebut cuma layak menangani timnas Vietnam kelompok umur. Pernyataan merendahkan tersebut pun disampaikan oleh mantan pesepak bola Vietnam Nguyen Man Dung. Tentunya, Nguyen Man Dung mengatakan itu bukan tanpa sebab. Menurut mantan pemain Hegel tersebut, Shin Tae-yong masih terlalu muda untuk menangani timnas Vietnam senior. Nguyen Man Dung juga membandingkan Shin Tae-yong dengan mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Menurut Nguyen Man Dung, Vietnam membutuhkan sosok pelatih tua seperti Park Hang-seo atau mendiang Alfred Riedel. Sebab Nguyen Man Dung merasa sosok pelatih yang lebih tua akan lebih dihormati oleh para pemain. Sementara Shin Tae-yong saat ini berusia 53 tahun dan menurut Nguyen Man Dung, usia tersebut masih belum cukup tua untuk menangani Vietnam. Pelatih muda seperti Shin Tae-yong atau Gong Oh-hyun hanya cocok menangani timnas Vietnam kelompok umur. Sebab timnas Vietnam membutuhkan pelatih yang lebih tua seperti Callisto atau Alfred Riedel. Demikian ujar Nguyen Man Dung dikutip dari media asal Vietnam Soha VN. Terlebih, Shin Tae-yong juga tak tertarik untuk melatih tim dengan julukan The Golden Stars tersebut. Pernyataan media dan pemain Vietnam tersebut terkesan melebih-lebihkan dan merendahkan Shin Tae-yong. Hal ini tentunya merupakan sebuah keanehan dengan segudang pengalaman dan hal prestisius yang diraihnya kala berhasil membawa Korea Selatan ke Piala Dunia, tentunya sudah cukup untuk membungkam pernyataan itu. Apalagi Shin Tae-yong yang tengah disibukkan untuk persiapan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal melawan Irak pada tanggal 16 November mendatang.